Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Andika Putra Siombing, merupakan salah satu mahasiswa Teknik Mesin Undip yang sedang melaksanakan kegiatan MPKM di BRIN. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan selama magang yang telah dilakukan selama kurang lebih 5 bulan sebagai berikut. Dalam memenuhi Paris Agreement pada tahun 2016 yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di dunia, salah satu sumber energi terbarukan yang efektif digunakan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Limbah yang dihasilkan oleh PLTN sedikit bahkan bisa diabaikan karena resiko radiasi yang dibatasi sehingga tidak menyebabkan polusi pada lingkungan. Intensitas gas rumah kaca yang dihasilkan dari PLTN jauh lebih rendah daripada pembangkit listrik berbahan bakar fosil, menurut Lenzen pada tahun 2008. PLTN telah diterapkan di berbagai negara sebagai sumber energi. Di balik banyaknya kelebihan, PLTN memiliki kekurangan, yaitu biaya pembangunan yang tinggi dan faktor keamanannya. Sebagai salah satu kasus kecelakaan pada 11 Maret 2011, terjadinya gempa bumi yang menyebabkan tsunami di Fukushima Daiichi, Jepang. Kejadian ini terjadi karena generator pada instalasi PLTN terendam yang mengakibatkan pasokan listrik pada sistem pendingin tidak tersalurkan. Hal ini menyebabkan pompa pendingin tidak berfungsi sehingga panas sisa dari peluruhan yang dihasilkan oleh bahan bakar dan limbah reaktor tidak terserap. Panas yang tidak terkontrol mengakibatkan terjadinya ledakan hidrogen dan pelepasan radioaktif pada lingkungan. Dikutip dari Watanabe et al. Pada tahun 2015. Sebagai solusi dari kejadian Fukushima dibutuhkan teknologi pendingin yang bersifat pasif atau tidak membutuhkan alat bantu sama sekali. Peluruhan panas dapat dihilangkan menggunakan sistem keamanan sistem pasif. Salah satu pendingin pasif yang dapat digunakan pada instalasi PLTN adalah pipa kalor atau sering disebut juga heat pipe. Heat pipe berfungsi sebagai pemindah panas selain memperkecil risiko kecelakaan. Dengan menggunakan pendingin, sistem pasif dapat menghemat penggunaan listrik pada PLTN itu sendiri. Berikut untuk heat pipe itu terbagi menjadi 3 section atau 3 bagian, diantaranya adalah evaporator, adiabatik, dan kondenser. Berikut gambar dari skematik kinerja heat pipe, di mana panas itu akan diserap oleh bagian evaporator dan disalurkan pada kondenser melalui adiabatic section, lalu panas atau kalor tersebut dibuang atau dikeluarkan oleh kondenser. Dan pada bagian adiabatic section ini dibuatkannya yaitu sebuah isolasi agar panas tidak terbuang atau pada suhu yang tetap atau steady. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja thermal heat pipe. Untuk faktor yang mempengaruhi kerja thermal heat pipe ini, eh, saya eh, saya saya kutip dari Pekur et al. Yang dilakukan penelitiannya pada tahun 2023. Yang pertama adalah material. Eh, Material ini dapat mempengaruhi kerja thermal heat pipe karena material memiliki nilai konduktivitas thermal yang beda-beda. Oleh karena itu, pada setiap perbedaan material akan mempengaruhi konduktivitas thermalnya. Selanjutnya adalah geometri. Aspek rasio antara bagian evaporator, adiabatik, dan kondenser akan mempengaruhi unjuk kerja thermal pipa kalor. Semakin panjang evaporator akan menyebabkan flux kalor menjadi lebih rendah pada beban kalor yang konstan. Demikian pula sebaliknya. Pada bagian adiabatik, rasio panjangnya memiliki pengaruh terhadap suhu evaporator. Menurut Sukcana dan Jaibona pada tahun 2013. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja thermal pada heat pipe adalah fluida kerja. Fluida kerja memiliki nilai merit number-nya masing-masing pada setiap fluida kerja. Uh, Merit number ini mempengaruhi terhadap kemampuan titik didih pada setiap fluida kerja, sehingga fluida kerja ini berbeda-beda pada kinerja thermalnya karena memiliki suhu didih yang berbeda-beda yang disebabkan oleh merit number-nya. Yang selanjutnya adalah filling ratio. Jika filling rasio yang diberikan terlalu sedikit, maka akan menyebabkan flux kalor kritis yang sangat kecil dan lama-kelamaan akan dapat mengakibatkan terjadinya drayout di evaporator.
Dan jika sebaliknya, filling rasio yang diberikan berada di atas nilai maksimum dan berada pada kondisi beban kalor yang tinggi, maka akan terjadi ledakan secara periodik akibat pendidihan yang berlangsung di evaporator. Untuk selanjutnya itu beban kalor. Beban kalor adalah kalor yang diterima oleh evaporator pada heat pipe. Sumber kalor pada heat pipe berasal dari sumber eksternal yang berbeda-beda. Semakin tinggi beban kalor, maka akan semakin cepat proses pendidihan pada evaporator. Untuk faktor selanjutnya adalah tekanan awal. Untuk tekanan awal ini eh, mempengaruhi karena pada tekanan awal mempengaruhi suhu saturasi fluida. Eh, dengan tekanan yang lebih rendah atau lebih vakum, maka suhu titik didih akan lebih rendah sehingga proses pendidihan pada heat pipe akan semakin cepat dan semakin efisien. Dan selain itu, dengan tekanan awal yang semakin rendah dapat mengurangi gas non-condensable yang dapat menghambat proses kondensasi uap di bagian kondenser oleh media pendingin. Untuk selanjutnya ya atau yang terakhir yaitu sudut inklinasi atau kemiringan. Kemiringan pada heat pipe diklarifikasi menjadi dua jenis, yaitu kemiringan yang menguntungkan dan kemiringan yang merugikan. Kemiringan yang menguntungkan adalah kemiringan di mana posisi kondenser berada di atas dan posisi evaporator berada di bawah. Dan yang merugikan adalah sebaliknya apabila posisi eh, kondenser di bawah dan evaporator di bawah karena proses sirkulasi berlawanan dengan gaya gravitasi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya wick yang memiliki gaya kapilaritas. Untuk selanjutnya yaitu adalah korosi. Korosi pada heat pipe adalah proses kimia yang terjadi pada material tembaga yang digunakan dalam konstruksi heat pipe. Heat pipe adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari satu titik ke titik lain. Digunakan dalam aplikasi pendingin dan pemanas. Korosi pada heat pipe dapat terjadi karena interaksi antara material logam dengan lingkungan, seperti contohnya pada udara, air, atau fluida yang mengalir melalui heat pipe itu sendiri. Berikut faktor yang menyebabkan korosi pada heat pipe. Yang pertama adalah bentuk dan struktur material. Material yang memiliki celah-celah atau pori-pori dapat lebih rentan terhadap korosi karena partikel-partikel kimia dapat masuk dan mengakibatkan reaksi kimia yang menyebabkan korosi. Yang kedua adalah proses yang terjadi dalam heat pipe. Proses yang terjadi dalam heat pipe, aliran fluida yang cepat dapat mengakibatkan partikel-partikel padat terkumpul pada dinding heat pipe dan mengalami proses korosi seperti pada tube sheet. Yang selanjutnya adalah media yang didinginkan. Media yang didinginkan dalam heat pipe yang mengandung partikel-partikel kimia dapat mengakibatkan korosi pada material tembaga. Berikut merupakan jenis korosi yang terjadi pada heat pipe. Yang pertama adalah korosi pitting atau korosi pitting terjadi pada bagian bawah karena partikel-partikel padat yang berat terkumpul mengakibatkan endapan yang mengalami proses korosi. Lalu jenis korosi erosi. Erosi terjadi akibat aliran fluida yang cepat, partikel padat, dan tumbukan dari fluida. Dan yang terakhir adalah korosi galvanis. Korosi galvanis ini terjadi apabila lapisan cladding tembaga rusak dan terjadi perbedaan potensial antara material cladding dengan material dasarnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengujian terhadap material heat pipe. Kami pada laboratorium heat pipe yang berada di PT KRN BRIN melakukan uji terhadap material heat pipe. Hal ini diuji bertujuan untuk mengetahui kekuatan dari bahan tembaga tersebut terhadap korosi dari proses desalinasi, yaitu dengan eh, bersentuhan dengan air laut. Untuk pengujian ini kami melakukan tembaga dicelupkan pada air laut dengan kadar garam yang berbeda-beda, lalu kita biarkan dalam waktu tertentu dan melihat hasil dari eh, tembaga itu, melihat hasil dari korosi dari tembaga tersebut atau material tersebut. Untuk selanjutnya adalah desalinasi. Desalinasi air laut merupakan proses untuk menghilangkan kadar garam berlebih yang terkandung di dalam air, dengan hasil akhir berupa air yang dapat dikonsumsi oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Secara sederhana, cara kerja desalinasi air
laut bertumpu pada penyaringan dengan metode khusus. Oleh karena itu, heat pipe selain sebagai pendingin pasif dapat dimanfaatkan sebagai proses desalinasi. Panas dari sisa peluruhan reaktor akan diserap oleh heat pipe yang dihantarkan pada sebuah bak air laut, sehingga akan terjadinya penguapan pada bak air laut yang menghasilkan air bersih dari penguapan tersebut. Berikut gambar sistem desalinasi menggunakan weightless heat pipe pada instalasi nuklir. Untuk selanjutnya, kami melaksanakan eksperimen sederhana di laboratorium BRIN dengan topik atau dengan judul pengaruh filling ratio pada unjuk kerja thermal system desalinasi weightless heat pipe geometri pipa 2 in. Berikut eksperimental setup-nya, terdiri dari 8 termokopel yang dihubungkan pada DAQI National Instrument 9213 dikontrol melalui komputer menggunakan software LabVIEW. Termokopel terletak 2 pada evaporator, 2 pada adiabatik, 2 pada kondenser, 1 pada bak evaporator, dan 1 pada bak kondenser. Lalu ada 4 buah heater yang dikendalikan oleh STC-1000. Lalu untuk mengukur tekanan, digunakannya pressure transmitter yang dihubungkan melalui DAQI Arduino dan dikontrol oleh software PLX DAQI pada komputer. Untuk diameter pipa yang saya gunakan yaitu diameter heat pipe 2 inci dengan material tembaga. Lalu terdapat 2 bak penampung air yang di bawah merupakan bak sumber panas atau sumber kalor yang diberi heater, dan bak yang di atas merupakan bak penampung air laut atau bak proses desalinasinya itu terjadi. Selanjutnya yaitu alat dan perangkat lunak dan matriks eksperimen. Untuk alatnya, yang pertama menggunakan thermocouple tipe K, lalu menggunakan digital thermostat Elitech STC-1000, lalu menggunakan Charmalok Water Immersion Heater SG1203 240 volt 2000 watt. Yang keempat menggunakan data acquisition system yang terdiri dari modul NI 913 dan sasisnya yaitu sasis National Instrument 9185. Lalu yang kelima komputer, pressure transmitter, dan Arduino. Untuk perangkat lunak yang digunakan terdiri dari Excel, Origin Pro, LabVIEW, PLX DAQI, Arduino, dan Python. Berikut matriks eksperimen yang saya lakukan pada eksperimen ini. Untuk eksperimen ini saya memvariasikan suhu air dan filling ratio. Dengan suhu air 60, 70, 80, dan 90 derajat Celcius. Dan untuk variasi filling ratio adalah 60%, 80%, dan 100%. Di mana sudut inklinasinya adalah 16 derajat, kecepatan udara 2 meter per second, diameter pipa 2 in, dan fluida kerja yang digunakan adalah air mineral, dan tekanan vakum secara maksimal. Berikut langkah-langkah eksperimen. Yang pertama, vakum WHP menggunakan pompa vakum. Yang kedua, melakukan perhitungan volume evaporator untuk menentukan filling ratio. Yang ketiga, memasukkan air ke dalam weightless heat pipe dengan variasi filling ratio sesuai dengan matriks penelitian. Yang keempat, mengisi bak kondenser dan evaporator masing-masing dengan air laut dan air biasa sampai heat pipe terendam keseluruhan. Yang kelima, simpan data setelah memeriksa suhu pada STC-1000 dan sensor suhu bekerja. Yang keenam, menyalakan 4 heater untuk memanaskan air pada bak kalor evaporator. Yang ketujuh, mengukur dan mencatat suhu evaporator dan tekanan masing-masing heat pipe setiap 10 menit. Yang kedelapan, eksperimen dilakukan dengan variasi suhu pada suhu 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. Yang ke-9, klik stop pada software LabVIEW dan data telah tersimpan. Dan yang ke-10, mematikan semua power listrik pada panel listrik weightless heat pipe. Dan yang ke-11 atau yang terakhir adalah rapikan semua alat dan bahan eksperimen yang telah digunakan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pembahasan dan relevansi terhadap mata kuliah.
yang akan saya konversi. Yang pertama adalah dari aspek perpindahan panas. Dari aspek perpindahan panas ini terdiri dari tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi yang terjadi pada heat pipe. Konduksi adalah perpindahan panas antar molekul tanpa disertai pergerakan aktual dari molekul tersebut. Tujuan utama dari analisis konduksi adalah menentukan distribusi temperatur pada medium, baik pada kasus tunak atau steady state maupun tak tunak bergantung waktu atau transient. Untuk aspek konduksi ini terjadi dalam heat pipe, terjadi pada permukaan dari heat pipe atau dinding pada heat pipe itu sendiri yang memiliki konduktivitas termalnya sendiri yang dapat menghantarkan panas secara langsung dengan medium tembaga. Lalu selanjutnya adalah konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konveksi umumnya terjadi pada fluida berupa cair maupun gas. Untuk konveksi ini sendiri, pada heat pipe terjadi di dalam heat pipe atau di heat pipe tersebut memiliki fluida kerja. Fluida kerja tersebut memiliki dua fasa, yaitu terjadinya fasa fasa liquid dan fasa vapor yang terjadinya fenomena evaporasi dan kondensasi di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Untuk radiasi ini pada heat pipe terjadi pada bagian heat pipe yang terisolasi, di mana isolasi tersebut diciptakan atau dibuat agar heat pipe tersebut tidak terradiasi eh, oleh lingkungan. Dan selanjutnya yaitu hasil dari atau pembahasan dari eh, eksperimen yang saya lakukan, yaitu distribusi suhu transient. Pada grafik yang ditampilkan ada 3 grafik, yaitu pada grafik distribusi transient pada filling ratio 60%, filling ratio 80%, dan filling ratio 100%. Untuk distribusi transient itu pada filling ratio 60%, temperatur kondenser dari temperatur 49 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius belum terjadi perubahan temperatur. Hal ini dikarenakan belum ada panas yang berpindah dari evaporator melalui uap panas. Dalam grafik didapat data bahwa evaporator mulai dapat terbentuk dan menghantarkan panas pada suhu 80 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Sedangkan pada filling ratio 80%, kenaikan suhu kondenser sudah mulai terjadi pada kenaikan suhu air panas 60 derajat Celcius akan ke 70 derajat Celcius. Filling ratio 100% seperti pada gambar yang paling kanan, terjadi sebaliknya. Kenaikan yang sebanding pada 3 bagian heat pipe itu, yaitu bagian evaporator, adiabatik, dan kondenser. Tren perbedaan antara evaporator dengan adiabatik berkisar 5 derajat Celcius dan dengan kondenser berkisar 15 derajat Celcius. Temperatur kondenser sudah mulai bereaksi dan terjadi kenaikan seiring dengan kenaikan temperatur pada evaporator. Dalam hal ini menunjukkan efektivitas performa pada pipa 2 inch ditunjukkan pada filling ratio 100%, atau filling ratio 100% ini bisa dikatakan lebih efektif daripada filling ratio yang 80% dan 60%. Untuk selanjutnya yaitu data hasil eksperimen kami yang telah diolah, yaitu mengenai thermal resistance. Sebelumnya saya menjelaskan thermal resistance itu apa. Resisten thermal itu atau resistansi thermal atau sering disebut juga dengan tahanan thermal adalah perbedaan suhu antara dua permukaan material. Dibagi menjadi fluks panas yang terdiri dari satu atau lebih konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk persamaan pada heat pipe, resisten thermal ini adalah dengan rumus temperatur evaporator dikurangi dengan temperatur kondenser dibagi dengan kalor keluar. Berikut hasil eksperimen yang telah kami olah mengenai thermal resistance.
seperti pada grafik. Pada grafik didapat bahwa perilaku thermal sangat berpengaruh pada boiling point. Pada heat input yang rendah, thermal resistance terhitung tinggi dan aliran belum memulai sirkulasi. Untuk membuat sirkulasi terjadi harus ditambahkan heat input. Selama observasi pada heat pipe 2 inch seperti yang tertera pada grafik dengan filling ratio 60% dan 80%, didapat heat input 60 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius. Sirkulasi natural baru dimulai dan flow pattern diobservasi wispy annular flow. Wispy annular flow merupakan variasi dari annular flow, di mana lapisan cairan yang melapisi heat pipe terlihat berkabut karena adanya turbulensi dalam aliran. Aliran tersebut dapat terjadi ketika kecepatan aliran gas atau uap meningkat atau kondisi aliran tak stabil. Untuk selanjutnya adalah dari segi mekanika fluida, pada eksperimental heat pipe ini memiliki relevansi sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran fluida. Aliran fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu ada aliran laminar dan aliran turbulen. Yang dimana aliran laminar adalah aliran laminar adalah terjadi ketika kecepatan aliran relatif rendah dan seragam di seluruh fluida. Kondisi ini biasanya terjadi pada bilangan Reynolds yang rendah, di bawah nilai kritis tertentu atau di bawah atau kurang dari 2000. Berikut persamaan untuk menggambarkan aliran laminar pada heat pipe. Dan untuk turbulent flow atau aliran turbulen pada heat pipe terjadi ketika kecepatan aliran cenderung tinggi dan terdapat fluktuasi atau gesekan kecepatan yang signifikan. Kondisi ini biasanya terjadi pada bilangan Reynolds yang tinggi, melebihi nilai kritis, yaitu melebihi dari nilai 4000. Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk menggambarkan aliran turbulen pada heat pipe. Selanjutnya adalah bilangan Reynolds. Pada heat pipe, bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan efektivitas perpindahan kalor dan aliran fluida. Heat pipe menggunakan pipa yang berisi fluida yang berbeda suhu untuk mentransfer panas. Bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan kecepatan aliran fluida dan viskositas fluida yang mempengaruhi perpindahan panas. Dalam heat pipe, bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan efektivitas perpindahan panas dan aliran fluida. Berikut persamaan bilangan Reynolds ya adalah Rho dikali V dikali D per mu. Dan selanjutnya mengenai relevansi dengan teorema Buckingham. Teorema Buckingham atau sering disebut juga dengan teorema Pi digunakan untuk menentukan jumlah kelompok dimensi yang diperlukan untuk menggambarkan suatu fenomena. Menurut teorema ini, jumlah kelompok tak berdimensi untuk mendefinisikan suatu masalah sama dengan jumlah total variabel seperti massa jenis dan viskositas dikurangi dimensi dasar. Berikut analisa dimensi pada eksperimen yang telah dilakukan. Ya, dimensi pipa pada eksperimen yang telah dilakukan. Tahanan thermal yang dihasilkan oleh pipa kalor adalah sebagai berikut, yang terdiri dari diameter, panjang, kalor, lalu ada temperatur, ada tekanan, ada massa jenis, dan viskositas. Dari semua elemen tersebut terdapat 8 buah variabel, dan di antara 8 variabel itu terdiri dari 4 buah satuan dasar. Untuk satuan dan variabel simbolnya disajikan pada tabel seperti pada yang saya tampilkan. Dari perumusan ini, kami mencari 4 pi, yaitu yang pertama pi 1, pi 2, pi 3, dan pi 4 seperti pada slide. Dan untuk analisa yang pertama adalah mengenai pi 1 yang menghasilkan bahwa pi 1 sama dengan resisten thermal dikali kalor per temperatur. Lalu selanjutnya adalah analisa pi 2. Untuk hasilnya dari pi 2 seperti berikut.
Dan begitu juga analisa P3, analisa P4, dan untuk keseluruhannya. Selanjutnya adalah siklus termodinamika pada heat pipe. Pada gambar di samping menunjukkan siklus termodinamika pipa kalor. Fluida di evaporator dalam bentuk cairan kompresi pada suhu T1. Ketika berubah menjadi uap, ia berubah menjadi uap dan kemudian meninggalkan evaporator pada suhu T2 sebagai uap saturasi atau superheating. Perbedaan tekanan uap antara evaporator dan kondenser menyebabkan uap menuju kondenser dalam bentuk saturasi atau campuran. Seperti pada garis 2 sampai 3, lalu garis 2 sampai 2 aksen sampai 3. Kondensasi menyebabkan kondensat turun sebagai cairan saturasi melalui bagian adiabatik. Pada akhirnya, cairan meninggalkan adiabatik sebagai cairan kompresi menuju evaporator. Tekanan dalam sebuah sistem dua fasa yang berada dalam kesetimbangan akan berubah jika suhunya berubah. Untuk selanjutnya adalah mengenai aspek dari teknik pengaturan. Dari teknik pengaturan ini kami melakukan atau merancang sebuah instalasi dari termokouple. Untuk instalasi dari termokouple ini terdiri dari beberapa alat, yaitu yang pertama adalah termokouple, lalu adanya modul yang digunakan merupakan modul nasional instrumen, lalu dan chassis nasional instrumennya, lalu dengan komputer yang dijalankan oleh software yang bernama LabVIEW. Baik, selanjutnya pada gambar-gambar berikut ini merupakan gambar dari nasional instrumen 9213. Pada eksperimen yang saya lakukan ini, kita menggunakan nasional instrumen 913. Pada modul NI 9213 ini terdapat 16 kanal input termokouple yang dimasukkan ke sistem akuisisi data berupa sasis DAQNI yang berjenis 9185. Data input termokouple tersebut diolah dan diubah sinyalnya dari sinyal analog menjadi sinyal digital menggunakan sistem akuisisi data agar dapat terbaca di komputer. Dan selanjutnya ada proses pembuatan rancangan bangun sistem monitoring data dilakukan menggunakan software LabVIEW. Perancangan sistem ini menggunakan modul chassis atau menggunakan chassis National Instrument 9185 sebagai interface yang terkoneksi dengan modul National Instrument 9213. Sensor yang digunakan berupa termokouple tipe K sebanyak 34 yang tersebar atau dipasang pada titik-titik pengukuran yang diperlukan dan dihubungkan dengan modul Nasional Instrumen 9213. Pembuatan program LabVIEW ini dilakukan pada blok diagram seperti pada gambar yang atas, dan sebagai user interface-nya yaitu pada front panel seperti yang ditunjukkan pada gambar yang bawah. Proses perancangan ini diawali dengan men-setting konfigurasi modul nasional instrumen 9213 menggunakan fungsi data acquisition system asisten agar dapat terbaca pada indikator LabVIEW. Untuk selanjutnya, selain kami merancang instalasi dari termokouple, kami juga merancang instalasi dari sensor pengukuran tekanan. Untuk sensor pengukuran tekanan ini diterapkan pada eksperimen yang dilakukan pada loop heat pipe. Pada loop heat pipe ini diukur menggunakan sensor pressure transducer atau yang juga disebut pressure transmitter. Dalam hal ini, sensor dihubungkan dengan modul Arduino Uno yang dihubungkan dengan software PLX DAQ Assistant. Seperti pada gambar yang di samping, merupakan tampilan dari PLX DAQ Assistant dan Excel, di mana ketika kita mengklik tombol connect, maka data atau perekaman data akan langsung berjalan per 1 detik, langsung masuk ke software Excel. Selanjutnya, kami juga menciptakan atau membuat kalkulator berbasis Python. Python merupakan sebuah bahasa pemrograman serbaguna yang bersifat open source. Dalam hal ini, kami memanfaatkan Python untuk membuat aplikasi yang dapat mempermudah dalam proses pengolahan data, di mana aplikasi ini dapat menghitung secara otomatis dan menghasilkan output berupa file Excel. Berikut seperti pada
gambar yang sebelah kiri merupakan codingan dari Python ini yang kami buat, lalu yang gambar tengah merupakan aplikasi atau tempat data dimasukkan, lalu pada gambar yang ketiga atau yang paling kanan merupakan data hasilnya. Untuk data hasilnya itu terdiri dari resisten thermal, terus laju aliran, dan banyak lagi lainnya. Untuk selanjutnya kami juga melakukan karakterisasi eksperimen. Sebelum masuk pada tahapan eksperimen, perlu dilakukan karakterisasi terhadap perangkat yang akan digunakan seperti thermocouple dan pressure transmitter. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan data yang kemudian dilakukan analisa guna mendapatkan estimasi waktu untuk satu kali eksperimen. Selain itu, tahap ini juga dapat menjadi tolak ukur terhadap keakuratan sensor dan mengetahui apakah terdapat gangguan pada sensor sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat. Dan selanjutnya kami juga melaksanakan atau melakukan quasi steady state. Thermocouple tipe K yang akan digunakan pada eksperimen dilakukan pengujian quasi steady state terlebih dahulu dengan cara melakukan pengukuran suhu air bak yang di mana suhu pada air tersebut dijaga konstan. Bak ini memiliki ukuran 30 kali 10 kali 50 cm. Pengujian ini dilakukan dari pukul 8 hingga pukul 4 sore selama 8 jam dengan menggunakan modul nasional instrumen 923. Hasil dari quasi steady state ini yang didapat menunjukkan bahwa thermocouple memiliki karakter yang normal dan dapat digunakan sensor suhu pada eksperimen yang telah dilakukan kemarin. Selanjutnya yaitu mengenai aspek dari mata kuliah CAD/CAM. Kami juga melakukan sebuah desain dan gambar atau menggambar ulang sistem desalinasi with pipe atau reverse engineer. Di antaranya seperti pada gambar, saya melakukan penggambaran ini menggunakan software SolidWorks. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen-dosen yang mengevaluasi kegiatan kami. Semoga kegiatan yang kami lakukan ini dapat mendapatkan nilai secara maksimal. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.